bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asfani dengan NIM 2250110301010. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pancasila. Yang pertama, latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peran sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan utama, Pancasila menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta arah pembangunan nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk sehingga mampu menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama dalam satu kesatuan. Lanjut ke pembahasan, yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar negara atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar penting. Secara terminologis, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan menjadi dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kedua, asal-usul gagasan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah ada sejauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak zaman nenek moyang, masyarakat Nusantara sudah mengenal nilai ketuhanan, saling menghormati, gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Masuknya agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen juga memperkuat nilai moral dan spiritual masyarakat. Selain itu, kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya juga menerapkan nilai persatuan, toleransi, dan musyawarah. Karena itu, ketika Soekarno mengusulkan istilah Pancasila pada tahun 1945, konsep tersebut sebenarnya merupakan kristalisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari dinamika bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa pendudukan Jepang, situasi politik internasional berubah sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk BPUPKI. Badan ini bertugas merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan salah satu agenda utamanya adalah membahas dasar negara sebelum Pancasila disahkan. Pada para tokoh bangsa terlebih dahulu menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Gagasan pertama dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang menyampaikan gagasan dasar negara. Ia mengusulkan 5 asas, yang pertama pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Selain menyampaikan secara lisan, Yamin juga menyusun rancangan dasar negara tertulis yang dianggap lebih sistematis. Gagasannya
menekankan pentingnya persatuan bangsa, peran agama dalam kehidupan, dan pentingnya kesejahteraan sosial. Gagasan yang kedua dari Dr. Supomo pada tanggal 21 Mei 1945. Supomo menyampaikan pemikirannya melalui pendekatan negara integralistik, yaitu negara tanpa pertentangan antara rakyat dan pemimpin. 5 asas ia ajukan adalah: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; keseimbangan lahir dan batin; musyawarah, dan keadilan rakyat. Supomo menekankan pentingnya persatuan, kerjasama antar unsur bangsa dan negara yang harmonis tanpa terpecah oleh kelompok kepentingan. Gagasan yang ketiga dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Puncak perdebatan dasar negara terjadi pada 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Beliau menyusulkan 5 prinsip dasar. Yang pertama, pri kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menjelaskan bahwa kelima prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bersifat inklusif bagi seluruh golongan bangsa. Keempat, perumusan dan pengesahan Pancasila. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila melibatkan kalangan nasionalisme, religius, dan akademisi melalui sidang BPUPKI, Panitia 9, dan sidang PPKI. Setiap tahap memberi kontribusi penting bagi lahirnya rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Yang pertama, sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI menjadi awal merumuskan dasar negara Indonesia. Para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai prinsip-prinsip yang akan menjadi fondasi negara. Yamin mengusulkan 5 asas yang memuat persatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengajukan konsep negara integralistik, sedangkan Soekarno menyampaikan 5 prinsip yang dinamakan Pancasila, bahkan memerasnya menjadi Trisila dan Ekasila atau gotong royong. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 menyampaikan tonggak lahirnya gagasan Pancasila dan membuka jalan untuk proses kedua perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh Islam seperti Soekarno, Hatta, Subarjo, Agus Salim, Kahar Musakir, Abdul Wahid Hasyim, dan lainnya. Panitia ini bekerja merumuskan kompromi antara pentingnya nasionalis dan pentingnya Islam. Hasilnya adalah Piagam Jakarta, dokumen penting yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap mayoritas umat Islam saat itu dan menjadi wujud kompromi penting dalam upaya mempersatukan bangsa. Yang ketiga, pengesahan Pancasila oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Namun pada saat itu muncul keberatan dari wakil-wakil Indonesia Timur mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Mereka khawatir rumusan tersebut menimbulkan eksklusivitas dan tidak mencerminkan persatuan bangsa yang majemuk. Muhammad Hatta kemudian mengusulkan perubahan sebagai jalan tengah. Setelah berdiskusi oleh tokoh-tokoh Islam, rumusan tersebut disepakati oleh diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat inklusivitas, toleransi, dan persatuan bangsa. Dengan pengesahan tersebut, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain pengesahan Pancasila, PPKI juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta
membentuk KNIP sebagai dasar lembaga penting dalam pemerintahan awal Indonesia. Kesimpulan, sejarah Pancasila merupakan perjalanan panjang yang tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang kemudian dirumuskan sebagai Pancasila telah hidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak berabad-abad lalu, tercermin dalam adat istiadat, ajaran agama, serta pandangan hidup yang menjunjung tinggi persatuan dan keadilan. Melalui sidang BPUPKI, para pendiri bangsa mulai menyusun dasar negara secara sistematis yang kemudian berkembang menjadi rumusan dalam Piagam Jakarta, hasil kompromi antara kelompok-kelompok nasionalis dan religius. Proses ini akhirnya mencapai puncaknya pada 18 Agustus 1945 ketika PPKI menetapkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keputusan ini mencerminkan semangat persatuan, toleransi, dan kebijakan yang luar biasa demi menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga identitas sekaligus pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah perumusannya menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari proses musyawarah, kebersamaan, dan kesadaran untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan bersatu. Hingga saat ini, Pancasila tetap relevan sebagai pemandu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Pancasila menjadi landasan yang mengarahkan bangsa Indonesia agar tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Saran, sebagai generasi penerus bangsa, penting bagi kita untuk memahami sejarah Pancasila secara mendalam agar dapat menghargai setiap nilai yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan ini bukan hanya untuk kepentingan akademis, tetapi juga agar Pancasila dapat benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan mengenal Pancasila ini di sekolah maupun di lingkungan masyarakat harus terus diperkuat dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama generasi muda. Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan positif yang mampu menumbuhkan rasa persatuan, toleransi, dan kepedulian sosial. Penguatan implementasi Pancasila juga dapat dilakukan melalui teladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat agar nilai-nilai tersebut benar-benar melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan terus menumbuhkan pemahaman dan pengalaman Pancasila, diharapkan bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga jati diri dan persatuannya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.